Seorang wanita kaya hidup sendirian dan tidak punya teman hidup. Bahkan di usianya yang sudah menginjak 40 tahun lebih, dia masih belum bisa menemukan pujaan hatinya. Perjuangannya untuk mendapatkan cinta ternyata tidak mudah. Bahkan dirinya menemukan bahwa salah satu temannya mengkhianatinya karena iri kepadanya. Film dengan judul Bodyguard Seduction yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Wanita itu bernama Charlie, berusia kurang lebih 40 tahun, berstatus single dan menjadi salah satu pendiri perusahaan model kecantikan. Banyak pertanyaan yang muncul padanya karena dirinya masih menjomblo dan belum punya pasangan hidup. Mau sampai kapan dan apakah dalam waktu dekat ini? Charlie sama sekali tidak ingin menanggapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang dia fokuskan hanyalah bekerja dan menjadi wanita karir yang lebih sukses dari sekarang. Ketika dia berada di kantor, dia menemukan masalah yang cukup membuatnya risih. Salah satu anak magang yang masuk ke dalam ruangannya dan menggunakan komputernya. Anak magang itu bernama Baylor. Katanya dia ingin memperbaiki desain rancangan baju yang dibuat oleh Charlie dan Baylor mendapatkan akses tersebut dari sekretarisnya Charlie. Tidak ingin panjang lebar dan pada akhirnya Charlie memecat mereka berdua. Sahabat Charlie yang bernama Lark sekaligus salah satu pendiri perusahaan mempertanyakan kenapa Charlie memecat sekretarisnya. Sikap arogannya membuat Lark agak bingung dengannya. Bahkan terkadang Charlie membuat keputusan yang kurang disetujui oleh Lark saat meeting. Agak membuatnya kesal, namun dia masih respect padanya. Sementara di sisi lain ada dua orang bodyguard bernama Vargas dan Jonathan, bekerja di salah satu industri film dan menjadi bodyguard para artis. Sayangnya, kala itu Jonathan menghajar salah satu jajaran direksi yang ada di sana karena dia kepergok memaksa artis muda buat begituan. Jonathan pada akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Sementara itu, keesokan harinya Charlie mendapatkan teror yang membuatnya terganggu. Ada orang yang sengaja mengirimkannya boneka dengan nada ancaman. Charlie tidak ingin merusak fokusnya, namun saat ini belum bisa dipastikan siapa pelakunya. Kemungkinan dari luar. Gara-gara kejadian itu, Lark ingin Charlie memiliki bodyguard untuk melindunginya. Namun Charlie tidak mau dan sepertinya dia tidak butuh. Keesokan harinya, ketika akan pergi ke kantor, ada seseorang yang berada di belakang mobil Charlie. Charlie merasa itu adalah orang jahat. Dia menelpon polisi untuk datang secepatnya. Tapi ternyata seseorang itu adalah Jonathan yang ditugaskan Lark untuk melindungi dan menjaga Charlie. Charlie sudah salah sangka. Perkenalan pertama mereka memang tidak baik. Tapi perlahan-lahan Charlie mulai bisa menerima kehadiran Jonathan di dekatnya. Kala itu Charlie akan pergi ke rumah sakit. Katanya ada yang ingin dia lihat. Meski Charlie wanita yang arogan, tapi ternyata dia ini baik. Dia membantu salah satu anak dari pekerjanya yang terkena kanker. Bahkan Charlie yang menanggung seluruh pengobatannya. Makin hari Charlie makin merasa nyaman berada di dekat Jonathan. Meski Jonathan lebih fokus pada pekerjaannya. Dan sepertinya Lark juga senang akan hal tersebut. Charlie iseng-iseng mencari tahu siapa Jonathan ini. Dan ternyata diketahui dia adalah mantan seorang militer. Pernah berhasil menjinakkan bom hingga mendapatkan penghargaan dari negara. Kala itu, Charlie menuju pulang bersama Jonathan. Di tengah jalan, Charlie menunjukkan kalau dia suka dengan Jonathan. Bahkan, dia memberikan kecupan padanya. Tapi, Jonathan sepertinya sok jual mahal. Charlie kesal dan mereka terlihat adu mulut di tengah jalan. Jonathan meminta maaf karena dia masih trauma dengan percintaan. Dia pernah menjalin hubungan dengan seseorang namun gagal. Lalu dari belakang ada sebuah mobil yang ingin mencelakai mereka. Jonathan sempat menembak mobil tersebut, namun mobil itu berhasil kabur. Siapa dia? Sepertinya ada orang yang ingin mencelakai Charlie. Setelah kejadian itu, Jonathan membuat Charlie tenang di dalam rumah. Dan pada akhirnya terjadi sesuatu yang membagongkan. Sementara di sisi lain, ada Lark dan Baylor yang sedang ketemuan. Mobil itu tidak asing. Dan ternyata
Baylor lah yang ingin mencelakai Charlie dan Jonathan tadi siang. Otak dari ide ini adalah Lark. Ada apa sebenarnya? Baylor tidak ingin melanjutkan aksinya. Meski dia dibayar mahal, Baylor tidak ingin mencelakai seseorang, apalagi mantan bosnya. Pada akhirnya Baylor dihabisi oleh Lark. Berita kematian Baylor menjadi viral, dan orang yang dimintai keterangan adalah Charlie dan Jonathan. Charlie adalah orang yang memecat Baylor, sementara di mobil Baylor ada bekas tembakan yang keluar dari senjata milik Jonathan. Tapi ini semua tidak masuk akal. Mereka bahkan tidak tahu kalau Baylor yang ingin mencelakai mereka. Ketika ada kesempatan, Jonathan dan Charlie kabur dari sana. Lark mengambil kesempatan ini untuk memperburuk citra Charlie dengan menyebarkan berita bohong. Kini, Charlie dan Jonathan tidak aman untuk pulang ke rumah. Jadi mereka pergi ke rumah Vargas untuk minta perlindungan. Di sini hubungan Jonathan dan Charlie semakin dekat. Bahkan begituan lagi di rumah Vargas. Tapi sayangnya, ternyata Vargas juga bekerja sama dengan Lark. Dia diminta untuk menghabisi Charlie dan Jonathan hanya demi uang. Beruntung, Charlie dan Jonathan masih bisa menyelamatkan diri lalu kabur dari rumah itu. Jonathan pun sampai bingung, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Vargas sendiri yang akan menghabisi mereka? Charlie punya rencana yang mungkin akan membongkar kejahatan Lark. Dia pergi ke rumah salah satu temannya. Charlie bahkan dibebaskan untuk keluar masuk dalam rumah itu. Dia pun juga tahu di mana kuncinya berada. Sebelum mulai beraksi, Charlie mengajak main Jonathan terlebih dahulu. Namun, Jonathan diikat sementara Charlie ingin menghadapi Vargas sendirian. Apa maksudnya ini? Tentu saja dia kalah kuat. Tak lama Lark datang dan ternyata rumah itu adalah rumah Lark. Jonathan dan Charlie diminta untuk membuat kuburan mereka. Namun begitu ada kesempatan, Jonathan mengajar Vargas, sementara Charlie memberikan pelajaran pada Lark. Apa yang dilakukan Charlie ini ternyata sudah ia persiapkan. Dia merekam semua pernyataan Lark kalau dialah yang menghabisi Baylor dan menyuruh Vargas untuk menghabisi mereka. Awalnya, Jonathan pun juga ditugaskan untuk menghabisi Charlie. Namun Jonathan lebih memilih untuk menyelamatkan Charlie. Polisi datang dan dengan mudah menangkap Lark beserta Vargas. 1 bulan kemudian, Charlie hidup bersama Jonathan dan mereka resmi menjalin hubungan. Itulah tadi alur cerita film Bodyguard Seduction. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.